Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Effendi Marduki. Kita akan melanjutkan sharing-sharing mengenai bagaimana menyusun target menggunakan prinsip balance scorecard dan metode OKR. Di video saya sebelumnya kita telah membahas bagaimana menyusun target, metode balance scorecard, dan juga kita sudah membahas analoginya menggunakan pohon. Kita juga coba mengulangi sedikit tentang balance scorecard, yaitu 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu finansial, keuangan seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, perspektif customer, banyaknya jumlah pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal bisnis, bagaimana menciptakan SOP dan tata kelola yang baik. Yang terakhir yaitu yang keempat, perspektif human capital, bagaimana mengatur produktivitas, kompetensi, dan kesejahteraan sumber daya manusianya. Dalam menentukan target, kita menggunakan prinsip balance scorecard dengan metode OKR. Apa itu OKR? O-nya itu objektif. Objektif adalah sebuah goal akhir dan target dari target. Karena kita menggunakan prinsip balance scorecard, maka goalnya itu ada 4 perspektif balance scorecard. Balik ke 4 perspektif tadi. K atau KPI, kata kunci yang bisa menunjukkan objektif tadi tercapai. Apa yang bisa menunjukkan perspektif keuangan itu tercapai. Apa yang bisa menunjukkan keempat perspektif itu tercapai. KPI. R, result. Apa hasil tadi? Cukup hanya dengan KPI. KPI harus ditunjukkan dengan angka hasil supaya bisa diukur. Jadi tidak hanya berbicara tentang KPI-nya, tapi harus bicara tentang angka hasil berapa yang mau kita capai. Contoh apa di dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau kaya. Kaya itu adalah goalnya. Tapi bagaimana kata kunci kita? Kunci yang menunjukkan kita itu kaya. Misalnya seberapa banyak tabungan kita. Berarti kita kata kuncinya itu K adalah tabungan. Apabila selain tabungan, misalnya apa banyak aset kita. Kalau dikatakan hanya misalnya kata kuncinya adalah jumlah tabungan, ini belum jelas karena tidak bisa diukur ketika kita sudah masuk jumlah tabungannya. Jumlah asetnya, jadi jelasnya objektifnya itu adalah kaya. K-nya jumlah tabungan. Berapa angkanya, itulah resultnya. Kenapa sih harus OKR? Karena OKR itu kalau digunakan itu akhirnya kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan prinsip membuat target yang tersebut dengan smart. Jadi membuat target itu harus smart. Apa itu smart? S, spesifik. Kembali ke OKR tadi, objektif tadi seharusnya spesifik. Contoh tadi O-nya kan kaya itu apa? Karena kaya itu kan luas, KPI-nya harus spesifik kan. Kaya itu apa? Misalnya tabungan, jumlah aset, itu namanya kaya, seharusnya spesifik. M, miserable, dapat diukur kalau bicara hanya jumlah tabungan apa menurut kita kaya. Belum dapat diukur karena kita tidak tahu seberapa kaya kita, maka harus ada ukurannya. Maka dalam OKR ada resultnya sehingga kita tahu apa target kita tercapai. Achievable, dapat dicapai. Jadi bikinlah target itu dapat tercapai. R-nya itu real, sesuai dengan kondisi. Apa itu sesuai dengan kondisi? Misalnya kondisi ekonomi sedang buruk tahun ini, jangan bikin target yang tinggi. Tapi kalau kondisi ekonomi sedang baik, bahkan inflasi turun, daya beli meningkat, silahkan buat target yang tinggi. Misalnya target salesnya. T-nya itu timeline, ada waktu, ada target waktu. Target itu harus bisa ada waktunya. Contoh kita buat target sales, objektifnya itu adalah bagaimana perspektif. Misalnya baiknya KPI pertama adalah jumlah sales, katakan harusnya 20M dalam setahun. 20M setahun ini harus rinci, misalnya Januari, Februari, Maret berapa. Inilah yang namanya timeline dan inilah yang namanya smart. OKR ini memenuhi prinsip smart. Kenapa digunakan? Sekarang kita lihat bagaimana prinsip balance scorecard dengan metode OKR ini. Studi kasus adalah JNE Cabang Utama Medan. JNE Cabang Utama Medan memiliki 11 KPI. Apa saja? Buka KPI JNE. Sekarang bagaimana memposisikan KPI tadi dalam balance scorecard? Ternyata teman-teman semuanya dalam
Balance scorecard kalau kita kelompokkan mana sih KPI JNE cabang utama Medan yang masuk dalam perspektif finance. Ada 3, sales, revenue, berapa salesnya kita dalam tahun 2023, profitability, berapa profitnya dalam 2003, account receivable-nya, berapa banyak sales yang bisa masuk ke dalam keuangan kita tahun 2023. Apa sih KPI yang masuk dalam perspektif customer? Ada 2, penambahan jumlah pelanggan, berapa banyak sih jumlah pelanggan kita tahun 2003, network, berapa banyak jaringan yang mau kita buka di tahun 2023. Apa saja KPI yang dalam masuk dalam perspektif ketiga, yaitu internal bisnis. Apa sih KPI-nya di JNE? BED 1, BED inbound menunjukkan kualitas produk kita, BED inbound. 2, manifest dan transport outbound, bagaimana khususnya keberangkatan kiriman, balik lagi menunjukkan kualitas produk kita. Ketiga, closing ticket, bagaimana kualitas CS kita menanggapi klaim komplain dari customer, bagaimana klaim komplain tersebut bisa closing sesuai dengan SLA. 4, digitalisasi proses bisnis, bagaimana bisnis kita terjadi digitalisasi, bagaimana agen kita online, bagaimana aplikasi yang memudahkan customer kita melakukan pengecekan kiriman dan harga kita dan lain sebagainya. 5, corporate branding, seberapa branding kendaraan kita, seragam kita, kantor kita ini menunjukkan kualitas daripada branding perusahaan. Jadi ada 5 yang masuk dalam perspektif internal bisnis di KPI JNE cabang utama Medan. Yang terakhir adalah perspektif human capital. JNE cabang utama Medan memiliki KPI human capital, ada produktivitas, ada kinerja, absensi. Itu menunjukkan performa human capital. Itu masuk ke dalam perspektif human capital. Bagaimana kita menghubungkan OKR-nya? Lihat dari tabel OKR di slide yang terakhir. Kenapa saya biasakan kita mulai dari human capital dan terakhir adalah perspektif finance? Kenapa? Untuk menghasilkan sales profit, kekuatan SDM itu dibutuhkan perspektif di atas lainnya. Untuk menghasilkan buah yang banyak butuh ranting yang banyak, butuh batang yang kokoh. Di balik itu semua tentu kita membutuhkan yang pertama, yaitu akar yang kuat, diberi pupuk dan nutrisi yang terbaik. Jadi objektifnya 4 prinsip, K-nya ada KPI, KPI-nya, dan yang terakhir adalah result. Jadi JNE cabang utama Medan mempunyai yang namanya OKR tadi. Kita punya objektifnya, kita punya K-nya, dan juga punya result. Apa hasil dari masing-masing K-nya tadi? Jadi inilah yang disebut menyusun target menggunakan prinsip balance scorecard dan metode OKR. Sehingga kita menyusun tabel objektifnya, apa K-nya, apa resultnya, berapa. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nantikan pembelajaran selanjutnya di channel saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.